Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah disertasi yang ditulis oleh peneliti Jepang, Toshihiko Ijusu, berjudul Ethico-Religious Concept in the Quran, yang menyebutkan kata-kata kunci berkaitan dengan moral keberagamaan atau etiko-religius, di antaranya kata takwa. Menurut Ijusu, kata takwa ini merupakan konsep yang menunjuk nilai tertinggi dalam ajaran Islam atau puncak kualitas hidup manusia, yang kata kuncinya ada dua. Yang pertama, ada kesadaran diri yang melahirkan kedekatan kepada Sang Pencipta. Biasanya orang yang sudah dekat dengan siapapun akan mudah berkomunikasi dan akan mudah melaksanakan apa saja yang diminta oleh pihak yang bisa berdialog. Yang kedua, kata kuncinya, yakni tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, bahwa takwa itu muncul dari kesadaran internal manusia dengan Tuhan, kemudian akan menurunkan, menderivasikan kesadaran itu wujud dalam tanggung jawab sosial, termasuk juga tanggung jawab spiritual. Oleh karena itu, muncul istilah kesalehan individu
dan turunannya ada yang disebut dengan kesalehan sosial, yang dalam bahasa lainnya sering disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah mensyariatkan puasa kepada orang-orang yang mau diajak dengan frasa alladzina amanu, ini dapat disebut sebagai konsep prospektif, disebut dengan aktivitas prospektif bagi orang-orang yang memang mau diajak oleh Allah. Dalam rangka apa? Membangun kesadaran diri, termasuk wujudnya adalah tanggung jawab spiritual dan tanggung jawab sosial. Jadi konsep puasa yang Allah syariatkan kepada kita, dan insya Allah mulai besok, bagi yang mau memulai besok, ini adalah konsep sekaligus aksi prospektif bagi yang betul-betul konsisten, komitmen dengan melaksanakan puasa. Tidak semata-mata berpuasa secara fisik, makan, minum, tidur, dan sebagainya, tetapi puasa yang diharapkan adalah mencapai takwa, yakni soleh secara individu dan soleh secara sosial. Oleh karena itu, puasa ketika dikaitkan dengan frasa la'allakum tatakun, boleh jadi menurut sebagian peneliti ini bersifat hipotetik. Apakah betul seseorang yang berpuasa itu akan mewujudkan, merefleksikan, mencerminkan orang takwa sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Yang bisa membuktikan hipotesis ini hanya kita-kita yang memang secara konsisten komitmen ingin melaksanakan ajaran Allah dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan Ramadan yang akan dimulai hari esok akan menambah gairah untuk kita semua. Bukan semata-mata mengosongkan perut dari makan dan minum, akan tetapi ingin membangun kesadaran diri untuk senantiasa dekat kepada Allah, dan harapan besarnya nanti terwujud dalam tanggung jawab sosial, baik berkaitan dengan sesama manusia atau juga makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada sebuah dialog inspiratif yang terjadi menurut satu riwayat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Nabi yang lain. Di tengah-tengah dialog muncul pertanyaan, "Ya Ali bin Abi Thalib, siapakah manusia terbaik dalam pandangan Allah?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Man
tola umruhu wa hasuna amalu. Siapa saja yang ketika Allah anugerahkan usia panjang itu digunakan untuk hal-hal positif dan produktif. Dan ketika beliau ditanya, siapakah manusia terburuk, bahkan terbangkrut dalam kehidupan ini? Beliau menjawab, man tola umruhu wa sa'a amalu. Siapa saja yang ketika Allah anugerahkan usia panjang, akan tetapi disia-siakan hanya untuk hal-hal negatif dan tidak produktif. Dalam formula Islam, kalau kita rujuk kepada ayat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, bagi yang mengaku mukmin tidak ada kata berhenti dalam berbuat baik. Tidak ada kata selesai dalam berbuat yang produktif. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, kualitas hidup mukmin hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum Ramadan sampai tuntas dengan harapan mencapai orang-orang yang muttaqin. Untuk mengukuhkan cita-cita kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.